Selamat datang di Magna Talks Live Session. Dan selamat datang di tempat di mana kemerdekaan dinyatakan. Tempat di mana proklamasi ditulis dalam waktu yang singkat, namun memberikan dampak selamanya. 75 tahun kemudian, tepat di hari ini, saya dan Berry Likumahua menyempatkan untuk berkarya melalui irama dan obrolan singkat dari para anak dan cucu pejuang. Mari bersama kita melihat Indonesia kembali merdeka. Selamat siang, hari ini sepertinya berbeda. Jeda di antara musiknya bukan sebuah monolog, tetapi sebuah obrolan, diskusi. Dan diskusinya nggak biasa, diskusinya malah antara gue, Berry, dan teman-teman kita di sini. Tapi takut salah memperkenalkan, ya kan, takut salah apa ya Berry? Takut salah memberitahu jabatan gitu ya kan? Yes. Sepertinya yang paling pas untuk memperkenalkan adalah Bung Cokro. Oh, ini ada Bung Cokro ada di sini nih. Biar aman ya kan? Bung Cokro ada siapa ya di sini Bung? Oke, mungkin dari saya kali ya. Iya. Saya Bung Cokro, ayah saya salah satu yang hadir dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Di sebelah saya ada Bapak Wicaksono Muwardi. Beliau adalah putra dari Dr. Muwardi, Ketua Umum Barisan Pelopor saat tahun 45 dan juga Kepala Keamanan saat pembacaan teks proklamasi. Di sebelahnya beliau adalah Bapak Tanto Sudiro. Beliau adalah putra dari Pak Sudiro. Pak Sudiro itu adalah Ketua Harian dari Barisan Pelopor yang juga mengatur waktu pembacaan teks proklamasi tahun 17 Agustus 1945. Ya. Gitu. Dan kemudian ada juga di sini, Gustika, cucu dari Bung Hatta. Ya. Ya. Ada saya hanya Iyas Lawrence. ada Cuman, sepertinya ini kan perkumpulan antara dua generasi berbeda kan ya. Di mana memang kita pada saat ini diskusi tentang hari yang sangat istimewa gitu, 17 Agustus tahun 45. Bukan hanya harinya, tempatnya juga mungkin ini tempat di mana boleh dikasih tahu Ber atau Bung Cokro, kita ada di mana sekarang? Oke, kita berdiri di sini ini adalah di rumahnya Bung Karno sebenarnya, Pegangsaan Timur nomor 56. Wow. Bagaimana waktu itu di tahun 45, 17 Agustus saat itu pertama kali kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dimulainya Indonesia berdiri itu, yaitu adalah di sini. Ya. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu membacakan teks proklamasi. Jadi ini sangat sentral ya, sesuatu yang
membuat pride kebanggaan untuk generasi-generasi sebelum kita gitu ya. Generasi-generasi di tahun 45 itu sangat bangga sekali gitu. Jelas, dan maksudnya dengan dua senior di sini yang diceritakan secara langsung dengan hari itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tanto atau Pak Wicaksono, pada hari itu memang diceritakannya seperti apa sih hari itu? Apakah sedang cerah, apa wanginya seperti apa gitu? Tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin mulainya dari tanggal 16. Tanggal 16. Jadi 16 Agustus jam 7 malam itu bapak saya Sudiro itu dikontak oleh Dr. Muwardi, bapaknya Pak Wicak. Pak Wicak panggilannya Banteng nih. Banteng. Tolong dipersiapkan, kumpulkan massa di lapangan Ikada. Sehari sebelum. Itu tanggal 16 jam 7 malam. Oke. Sedangkan malam itu sebetulnya ada acara perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu komandan Angkatan Laut Jepang. Bayangkan saja acara yang seperti itu bisa digelar di rumahnya seorang Laksamana Jepang lagi. Tapi kemudian Laksamana tersebut setelah kemerdekaan mengemukakan bahwa itu semua terjadi karena dorongan hati nurani saya. Jadi tidak ada yang mempengaruhi. Dia pikir ini udah perlulah dibantu, jadi dilakukanlah itu di rumah beliau. Nah, jadi waktu itu Dr. Muwardi mengatakan pada ayah saya, Sudiro, kamu nggak usah ikut ke rumah Laksamana Maeda. Kamu atur aja supaya besok lapangan Ikada penuh dengan rakyat. Jadi Anda bayangkan dalam satu malam bisa diatur sedemikian rupa sehingga besoknya rakyat berkumpul di lapangan Ikada. 17. Nah ini tanggal 16 mungkin mau ngomong lain, silakan. Iya. Jadi terima kasih. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang diceritakan Mas Tanto ini udah begitu memang. Hanya tambahannya bahwa bagaimana mengumpulkan massa pada waktu itu. Dan kebetulan ya diperintahkan oleh Bung Karno untuk mengumpulkan massa dan kemudian dilaksanakan oleh Pak Diro ya. Untuk kemudian mengundang utamanya adalah barisan pelopor. Anggota-anggota barisan pelopor. Karena kan mudah. Jadi satu orang dihubungin, 5 menghubungin, terus seterusnya dan secara akhirnya memang tidak ada verbal bicara. Jadi nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp. Oh, belum ada HP ya? WhatsApp belum ada. Belum ada WA group. Pakai merpati. Itu zaman dulu komunikasi begitu udah biasa dikenal, namanya bahasa Jawanya ketok tular. Diketok terus disampaikan. Ya. Terus kemana-mana saling menyampaikan kepada ini kan memang hubungannya masih akrab. Waktu itu justru karena nggak ada komunikasi HP, jadi komunikasi biasa, akhirnya keakraban timbul. Inilah yang memudahkan juga di dalam berkomunikasi, dan kemudian sistem penyampaian cara itu kemudian juga ini kan lah tertanam di dalam hati, sama-samalah tujuannya. Ini yang menyebabkan kemudian alhamdulillah banyak yang hadir. Wajahku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu.
Biar saja ku tak seteguh batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Pahlawan-pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Pahlawan-pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Saya sebagai seorang anak musisi gitu kan, musisi legendaris gitu kan, yang punya beban sebagai anak gitu kan, suka merasa disanding-sandingkan dengan nama ayah gitu, nama bokap. Nah, gimana perasaan Cokro, Pak Wicaksono, Tanto, bahkan Mustika sebagai orang-orang yang nama besarnya, kalau saya cuma sekedar musisi, ini nama besar orang-orang yang menjadi Bertanggung jawab gitu. bertanggung jawab Iya. letak dasar Indonesia yang kita sebut Indonesia sekarang. Apa rasanya kehidupan sehari-hari, bebannya Coba mulai. sebagai nama pejuang? Mungkin dari Gustika kan ya, bebannya lumayan besar dari Gustika soalnya. Gimana ya, mungkin kalau dikatakan beban itu kurang tepat ya. Kalau beban itu ibaratnya ada sesuatu yang
negatif gitu, konotasinya negatif. Tapi mungkin lebih ke tanggung jawab gitu. Jadi menyadari bahwa ada satu legacy atau satu keberlanjutan cerita yang mesti disampaikan ke generasi-generasi setelahnya, atau bahkan ke generasi sendiri atau generasi sebelumnya, karena generasi sebelumnya belum tentu tahu apa yang sesungguhnya terjadi gitu misalnya. Tapi tanggung jawab itu sih gimana ya jadinya? Sebetulnya kalau misalnya saya off air tadi sempat ngobrol sama Iyas, paling bingung kalau ditanya gimana rasanya jadi cucunya Bung Hatta gitu. Itu pertanyaan yang paling sering muncul dan mungkin paling membosankan gitu. Karena jawabannya itu yang sesuatu yang sudah menjadi normal gitu untuk saya. Tumbuh kembang tuh udah bukan sesuatu yang ibaratnya spesial. Tentu di momen-momen kayak Agustusan ini tiba-tiba kesadaran itu ibaratnya kayak ini ketika tanggung jawabnya harus dijalankan. Dan tanggung jawab itu bukan sekedar apa ya, ada there's a fine line, ada ibaratnya garis yang sangat tipis antara ngedompleng nama sama tanggung jawab. Nah itu yang benar-benar harus dibalance. Jadi misalnya ketika muncul sekarang hari ini gitu, itu bukan berarti cuma muncul mentang-mentang doang gitu. Memang di rumah ya ibu kan sering cerita gitu. Jadi ada sesuatu yang secara value itu diturunin, bukan sekedar misalnya baca oh Bung Hatta nikah telat karena ingin Indonesia merdeka terlebih dahulu. Kita cari tahu dulu kenapa dia menginginkan memerdekakan Indonesia dulu gitu. Apakah perasaannya sama untuk generasi kedua mungkin? Kalau saya itu ibu saya pesan cuma satu. Waktu itu saya ingat saya sudah kelas 6. Waktu itu sudah mulai ada korupsi di koran, sudah mulai ini korupsi. Tadinya nggak ada tuh korupsi. Jadi waktu itu ibu saya karena kata ini populer, ibu saya selalu bilang sama saya, awas kamu, jangan kamu korupsi. Ingat bapakmu, ingat jaga nama baik bapakmu. Jadi saya disuruh jaga nama baik bapak saya dengan tidak boleh korupsi. Jadi saya sendiri hanya mengalami 2 tahun, artinya saya umur 2 tahun, beliau sudah tidak ada gitu. Jadi saya lebih banyak mendengar tentang ayah saya dari ibu saya. Saya baru mempelajari soal sejarah ayah saya itu setelah saya berumur 60 tahun. Sekarang saya umurnya 74. Wow. Jadi saya baru mulai belajar. Dulunya ya bukan kurang perhatian, tapi mulai dari mana saya juga nggak tahu. Dan kemudian saya pikir saya harus belajar, karena dari keluarga juga nggak terlalu banyak yang mempelajari apa sih yang diperjuangkan oleh almarhum ayah itu gitu. Nah ini tentunya maksudnya ya saya ingin mendapat satu pemahaman dan kemudian menjadi bekal buat saya juga gitu. Karena bisa punya jasa yang tidak terlupakan ini, iya sangat penting buat saya apa ini yang harus dilakukan gitu. Dan ini juga sisi lain, ini yang mengekang saya, bukan mengekang, mengendalikan saya untuk tidak melakukan hal-hal yang ya dianggap kurang baik gitulah. Kan saya juga kebetulan kan pegawai pemerintah. Jadi itu yang saya selalu pegang, jangan sampai memalukan nama ayah. The next song, this is gue ciptain tahun 2011. Dan sejujurnya sempat lupa kalau gue pernah ciptain lagu ini. Tapi gue rasa momennya pas banget. Waktunya pemuda bukan cuma diem aja, but to actually do something buat Indonesia. Waktunya pemuda tidak hanya berdiam diri saja. Kita harus bisa berdiri dan berkarya bagi bangsa. Move to the beat, to the rhythm.
Move to the beat, to the rhythm. Mari bersama generasi sinergio. Yakinkan dirimu, engkau bisa taklukkan dunia bersama kita. Coba move our feet, never cease our feet. Take some speed, kolaborasikan karya. Sinergi hasrat jiwa. We are the change that Indonesia need. Yes indeed, generasi sinergi. Maaf kalau sejak lama kami gusar kesal, karena kita tak sepenuhnya sadar bahwa tak cukup sadari kita tetap besar. Kalau mental kita bagaimana saja, sinergikan usaha segala karya. Kita pelaku jangan diam saja. You've been asking for the world to change, and nothing gonna change till it's time to do what they do. Come on. Day with great power comes great responsibility. Make that change. Moving to the beat, to the yakinkan dirimu, engkau bisa taklukkan dunia bersama kita. Coba move our feet, never cease our feet. Take some speed, kolaborasikan karya. Sinergi hasrat jiwa. We are the change that Indonesia need. Yes indeed, generasi sinergi. Take one step and slide aside. Wanna make a better place, man, you decide. Take one step and slide aside. Wanna make a better place, man, you decide. Moving to the beat, to the rhythm. Moving to the beat, to the rhythm. Saya rasa kalau memang zaman juga sudah berbeda, semua teknologi sudah maju, cara mengapresiasi nasionalisme itu sudah berbeda. Salah satunya Berry dengan apa yang kita sudah lihat gitu. Well, basically kan problemnya ketika kita bicara nasionalisme, kita bicara patriotisme, yang ada di kepala kita kan langsung bayangannya adalah perjuangan membawa senjata, Iya. perjuangan memerdekakan bangsa. Menarik bendera. Padahal pada akhirnya hari-hari ini apa sih yang kita punya masing-masing orang? Gue pribadi karena gue musisi, what I can do with my music itu harus menjadi sebuah tanggung jawab yang artinya gini, gue harus bisa menanamkan nasionalisme, patriotism through my music. Yes. Gitu. Gimana cara? Karena gini, musik juga adalah sebuah bahasa yang sangat universal. Orang pidato mungkin nggak semua orang bisa langsung terima, unless gue pidato sekeren Bung Karno misalnya gitu, mungkin orang bisa langsung terbakar. Tapi kalau music masuk di situ, itu bisa menjadi sebuah senjata, tanda kutip ya, sebuah senjata yang membuat orang bisa lebih mengerti message karena disampaikan dengan bahasa yang mungkin terkesan lugas, tapi in the same way it's soothing gitu. Musik itu sesuatu yang menenangkan, musik itu sesuatu yang bisa membakar semangat. So buat gue pribadi, ya this is my perjuangan gue through my music. And hopefully harusnya bayangin kalau semua orang di setiap bidang mereka masing-masing punya urge yang sama, punya dorongan yang sama, punya drive dan purpose dan passion yang sama. Mungkin lo di bidang art, mungkin lo seorang desainer grafis, mungkin lo ahli ekonomi, mungkin lo seorang pengacara. Tapi ketika kita bikin itu menjadi sebuah pergerakan bersama, gitu, gue yakin
seperti tadi bisa bilang juga bahwa generasi muda kita jadinya pada akhirnya punya sense of belonging gitu. Dia kalau dia ngerti itu dulu gitu, dia punya sense of belonging di belakang, dia akan bisa jalan dengan jauh lebih gila lagi, dan pada akhirnya mempersiapkan generasi yang berikutnya juga kan. Seperti tadi dibilang, jangan cuma sekedar nyalain. Gue baru dapat awakening itu kayak beberapa tahun lalu, suka nyalain generasi bawah, udah asal lu generasi itu. It's my responsibility. Gue sebagai orang yang sekarang sudah lebih tua, gue harus punya tanggung jawab untuk nurture the next generation. Gimana caranya mereka bisa look up. Kita juga nggak sempurna banget, gitu kan. Dan maksudnya Bung Cokro juga memiliki satu yayasan atau mungkin organisasi juga ya? Sebenarnya saya juga punya organisasi kan, namanya Gerakan Revolusi Pemuda Garuda. Kemudian kakak saya jadi penasehatnya gitu ya, saya foundernya. Kami memang membina anak-anak muda dalam bidang ideologi nasionalisme kebangsaan. Tahun 2017 dari 10 anak sekarang sudah ada 245 anak tersebar di daerah Jakarta, dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah menjadi di beberapa eskul, dijadikan di beberapa eskul di sekolah di Jakarta. Nah itu juga awalnya juga karena kekhawatiran kami juga gitu ya. Kami melihat bahwa saya beberapa kali kalau jadi pembicara, saya paling marah generasi kita ini millennials disalah-salahin. Karena saya melihatnya kan ada beberapa generasi pendiri yang kita sebut ayah-ayah kita, Bung Hatta ini kan generasi pendiri. Setelah itu kan generasi peralihan yang lahir di tahun mungkin 50, 60 gitu ya. Setelah itu kan baru kita nih generasi penikmat kan. Cuman saya selalu bilang, Bapak tunggu dulu, jangan, karena mereka bilang generasi kita yang paling hancur lah, yang paling jelek. Saya bilang, Pak, sorry itu saya bilang, kami adalah korban dari generasi sebelumnya tidak mengajarkan kepada kami. Gitu, karena jujur saja misalnya tentang literasi, tentang sejarah sulit banget gitu ya kita dapat. Terus hoax juga banyak banget berita-berita misalnya tentang Bung Hatta, Bung Karno dan lain-lain. Banyak juga yang hoax gitu ya, yang bukan sebenarnya. Tanda tangan Bung Hatta aja banyak yang salah gitu. Jadi dan hoax yang nyebarin biasanya orang tua. Nah, betul. Jadi itu yang sering saya kalau jadi pembicara pun saya bilang dengan yang lebih senior dari kita gitu ya, umurnya mungkin sekarang 50 gitu ya. Saya bilang, Pak, maaf nih, kita nih yang tidak mendapatkan, apalagi sejak reformasi 20 tahun sampai sekarang nggak ada sama sekali pendidikan tentang Indonesia, tentang sejarah yang benar. Karena kami juga kan mendidik anak-anak muda SMA, anak-anak kampus gitu ya. Mereka bilang kok anak-anak sekolah bilang, Kak, kita tuh di sekolah diajarkannya itu sejarahnya ya cuman hafalan doang, tanggal-tanggal doang. Misalnya kayak KMB, tahun 49. Tapi kita tidak dijelaskan esensinya apa sih? Mengapa bisa terjadi? Mengapa itu? Terus beberapa sejarah terlihatnya kayak militer sentris gitu ya, yang Indonesia tuh bergerak dengan senjata. Padahal kan ada juga yang dengan pena. Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim nggak pernah pegang senjata, tapi mereka yang berdiplomasi nih gitu loh. Nah ini juga tidak pernah diangkat. Kalau tadi kita membuka obrolan ini dengan membahas apa sih ruangan ini gitu, tempat ini gitu. Dulu memang dikenal seperti di belakang kita, gitu. Tempat di mana semua ini sejarah awal bangsa Indonesia gitu. Cuman saya pribadi melihat tempat ini sekarang sedih, dan sedih dalam arti kecewa mungkin adalah kata yang sangat besar dan kasar. Cuman kalau memang saya bisa berkesempatan untuk kasar pada saat ini, saya kecewa. Karena ini bukanlah tempat yang proper untuk orang-orang nikmati. Dan memang secara anak muda gitu, milenial, kita suka sesuatu yang nyata, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar gitu. Dan ini adalah tempatnya, tapi tidak banyak orang tahu itu. Jadi mungkin untuk menutup acara atau diskusi hari ini gitu, what can we do about this? Mungkin tadi belum disebut ya bahwa gedung ini sekarang kan dikenal sebagai gedung perintis. Jadi setelah ini sebelumnya adalah rumah Bung Karno, setelahnya pernah disebut jadi gedung Pola. Karena Bung Karno itu ingin tempat ini tuh menjadi apa ya, kayak untuk mendesain gitu, pola merancang bangsa setelahnya gitu. Jadi menurut saya sendiri sih ini tempat yang cukup tepat untuk dijadikan sebuah museum, untuk betul-betul kita mempelajari proses apa saja yang kita lalui setelah 1945 ini, bahkan sebelumnya proses dekolonialisasi itu seperti apa. Di sini kita juga bisa belajar bedanya kolonialisasi sama didudukin tuh apa gitu, dijajah sama diduduki itu apa. Kemarin juga saya pernah bantuin yayasan
Bung Karno untuk mendigitalisasi beberapa foto dari koleksi Bung Hatta itu bisa dipamerin sebetulnya. Dan ini mungkin tempat yang tepat untuk dijadikan museum sih menurut saya pribadi. Dan kita harap itu bisa terjadi secepatnya sebelum 25 tahun mendatang. Betul. Karena once we get to 100, it's a big deal, it's a bigger deal. And saya yakin orang tua dari bapak-bapak di sini, kakek dari Gustika, bahkan orang tua kita atau kakek kita juga berharap bahwa 100 tahun setelah hari belakang ini adalah hari yang jauh lebih baik daripada hari ini. Sepertinya kalau kita melihat dari atau mendengar dari diskusi hari ini, memang paling tepat adalah kita melihat Indonesia kembali. Bukan hanya kembali ke tahun 45, itu satu hal, tapi kita melihat Indonesia kembali makmur, Indonesia kembali bahagia untuk kedepannya, dan it's always important untuk mundur sejenak agar kita bisa melangkah 2 kali lipat ke depannya. Jadi saya berterima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Kalau gitu mungkin bisa ditutup dengan lagu Berry setelah ini. Terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau aku banggakan, bagaikan anak kecil yang berani berpandang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas, berteman siraman hujan di lapang yang luas, takkan tergelegar berdiri yang tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau
Terima kasih.